Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kita masih membahas mengenai kewajiban jangka panjang. Nah, bahasan yang terakhir adalah mengenai pelepasan utang jangka panjang. Di sini pelepasan utang jangka panjang itu ada beberapa topik ya, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah pelepasan utang sebelum jatuh tempo. Itu biasanya kita sebut kalau di obligasi adalah callable bonds, di mana yang menerbitkan obligasi, penerbit atau emiten, dia itu punya hak untuk melunasi atau membeli kembali obligasinya sebelum jatuh tempo. Kemudian poin kedua adalah pelepasan utang dengan cara mentransfer aset. Pada umumnya kan kalau uh, melunasi utang dengan mengeluarkan kas, tetapi yang keluar adalah atas pelunasan utang harta lain selain kas, aset non-kas. Kemudian yang ketiga adalah pelepasan utang karena restrukturisasi utang atau utang yang dimodifikasi terms-nya. Untuk poin yang pertama adalah pelepasan utang atas pelunasan sebelum jatuh tempo menghasilkan dua kondisi, yang pertama gain dan yang kedua loss. Kondisi gain adalah ketika net carrying amount itu lebih besar dari reakuisisinya. Sebaliknya, kalau loss, reakuisisinya harganya itu ternyata lebih besar daripada net carrying amount bonds tersebut, bonds yang dilepaskan. Contohnya adalah di sini ilustrasi perusahaan Evermaster. Jadi dia menerbitkan bonds ya pada 1 Januari 2019. Oke, dan ini jatuh temponya 5 tahun. 5 tahun, bunga dibayarkan 1 tahun 2 kali. Berarti N-nya nanti ada 10. Kemudian kupon rate-nya 8%, sementara yield-nya atau market rate-nya adalah 10%. Di sini kita bisa lihat di tulisan yang berwarna merah, itu adalah periode di mana utang tersebut dibeli kembali atau dilunasi lebih cepat, yaitu 1 Januari 2021, di mana carrying amounts dari bonds tersebut adalah 94.925 euro. Baik, kita lanjutkan. Pada saat pelepasan utang tersebut sebelum jatuh tempo, kita harus menganalisis apakah utang tersebut dilunasi pada titik loss atau titik gain. Nah, kita lihat bahwa ternyata di sini ada kerugian atas pelepasan utang. Dari mana? Dari perbandingan reakuisisi price dikurangi dengan carrying amount-nya. Nah, kita lihat reakuisisi price-nya ternyata Evermaster itu membeli kembali bonds-nya di kurs 101, artinya 101%. 101% dikalikan dengan face value-nya, sehingga menghasilkan 101.000, kemudian dikurang dengan carrying amount, menghasilkan loss sebesar 6.075. Dan seperti inilah entry untuk pelepasan utang before maturity. Oke. Poin kedua adalah pelepasan utang dengan mempertukarkan aset atau sekuritas ya. Di sini aset non-kas. Kita lihat di sini ada perusahaan yang berhutang ya pada Hamburg Bank. Dia tidak bisa melunasi utangnya. Kemudian dia membayarnya dengan real estate, yang pasti adalah nanti real estate-nya debitur itu akan dikurangi sebesar book value dari real estate tersebut. Kita lihat di sini jurnal entry-nya notes payable yang dikurangi sebesar 20.000. Kemudian real estate yang dikurangi juga, pos kredit 21 juta.
Tadi notes payable-nya 20 juta, real estate-nya 21 juta. Ternyata ada kerugian pelepasan real estate 5 juta yang kita dapat dari carrying value real estate dikurangi dengan fair value real estate. Oke, dapatnya 5 juta. Sementara kita harus membandingkan antara fair value dari real estate dengan utang yang dilunasi. Ternyata kita mendapatkan selisih 4 juta yang kita record di gain on extinguishment of debt. Bagaimana jika debitur melunasi utang ke kreditur dengan cara menerbitkan saham? Berarti sekarang posisinya krediturnya menjadi pemegang saham. Ya, menjadi pemegang saham di debitur. Jadi asumsikan masih dengan kasus yang sama. Jadi Hamburg Bank itu menerima 320.000 lembar saham biasa dengan nilai par 10 euro per lembar. Nah, saham tersebut memiliki fair value ya sebesar 16 juta. Kemudian hutangnya, hutang debitur ke kreditur adalah 20 juta. Sehingga beginilah entry-nya, notes payable-nya 20 juta kita debitkan, kita hapus, kemudian atas penerbitan saham muncul di kredit share capital ordinary sebesar 3.200.000. Rumusnya adalah lembar sahamnya dikalikan nilai par per lembar, kemudian nilai wajar saham dikurangi share capital yang kita catat di kredit, berarti itu selisihnya adalah 12.800.000 kita catat sebagai share premium ordinary. Sementara selisih 4 jutanya kita record sebagai keuntungan pelepasan utang. Oke, di sini 20 juta dikurangi dengan 16 juta, kita mendapatkan gain dari pelepasan utang. Ada juga situasi di mana debitur itu tidak bisa membayar, jadi kreditnya di pertengahan jalan macet, tetapi pada satu sisi kreditur juga masih mengharapkan pembayaran dari debitur. Sehingga ada pun alternatif yang diambil adalah dengan memodifikasi struktur perjanjian utangnya atau kita sebut dengan restrukturisasi utang, restru. Jadi kebijakan restru ini memang ditempuh oleh kreditur dengan upaya agar piutangnya dapat tertagih nih, gitu. Nah, sekarang kita dari sisi debitur itu seperti apa mencatatnya? Jadi restrukturisasi utang ini banyak ya bentuknya. Yang pertama bisa jadi mereduksi, mengurangi interest rate. Contoh dari 10% per tahun saja tidak bisa dibayar, oke lah diturunkan jadi 6% deh bunganya. Bisa, atau oke mungkin dalam waktu 2 tahun tidak bisa dibayar, diperpanjang deh jadi 3 tahun misal seperti itu. Atau bisa juga pokok utangnya atau face amount-nya yang dikurangi gitu, jadi prinsipal utangnya atau lain-lain. Di sini ada salah satu contoh modifikasi utang, modification term atau restru. Contohnya Morgan National Bank itu dia memiliki perjanjian kredit nih sama Resort Development Group. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, outstanding utangnya resort itu adalah sebesar 10.500.000.
Tetapi karena tidak bisa bayar, harusnya sudah selesai itu di 2019, tapi tidak bisa dibayar. Kemudian pada saat itu juga dimodifikasi deh. Oke, dari 10.500.000 kemudian diturunkan deh prinsipalnya jadi 9 juta. Maturity-nya yang harusnya di 2019 diperpanjang deh sampai dengan 2023. Kemudian interest rate-nya yang semula 12% per tahun diturunkan jadi 8% per tahun. Dan saat itu, saat direstru, yield-nya atau market rate-nya adalah 15%. Kita harus mencari berapakah nilai wajar utang barunya. Karena kan hutang lamanya mau kita hapuskan dari buku debitur ya. Sehingga akan muncul nilai wajar utang baru. Cara mencari nilai wajar utang baru tentunya kita lihat ketentuan restru yang 1, 2, 3 poin ini. Oke. Yang pertama, pokok utangnya jadi 9 juta nih, dikalikan 0,57175 tentunya dengan faktor present value, N-nya 4, kemudian I-nya 15% dari yield-nya. Sementara untuk interest-nya sendiri 720.000 dikali 2,85498 itu 720.000-nya kalian bisa cari dari 9 juta dikalikan 8% ya, oke. Kemudian dikalikan dengan present value ordinary annuity N-nya 4, I-nya 15 sehingga nilai wajar dari utang baru adalah 7.201.336 yang semula adalah 10.500.000. Oke. Ini adalah jurnal entry untuk merecord restrukturisasi utang. Notes payable lamanya kita hapuskan dari pembukuan debitur 10.500.000 notes payable di debit. Kemudian gain on extinguishment debt di kredit 3.298.664. Sementara kita akui notes payable barunya 7.201.336. Jadi nanti kalian patokannya adalah utang barunya nih, nilai wajar yang 7 juta ini, 7,2 juta, itu akan menjadi dasar kalian untuk membuat amortisasi baru dengan periode utang baru. Oke, yang setelah direstro dari 2019 jatuh temponya itu tadi kapan? 31 Desember 2023. Jangan lupa untuk case paid-nya selalu ingat face value dikalikan dengan coupon rate. Oke, sementara interest expense-nya carrying value dikalikan dengan yield-nya. Amortisasi adalah selisih antara interest expense dengan kas yang dibayarkan. Oke, jadi pada saat penerbitan 7,2 juta, sementara pada saat pelunasan nanti nilainya akan menjadi 9 juta. Ini adalah entry untuk merecord pembayaran pembayaran interest pertama kali, interest expense. Silakan kalian lihat lagi di tabelnya, interest expense 1.080.200, kemudian notes payable 360.200 dan cash 720.000. Pada saat jatuh tempo, tentu saja notes payable-nya akan berkurang 9 juta dan kas juga akan berkurang 9 juta. Baik, saya rasa cukup untuk bahasan non-current liabilities. Nanti untuk
penyajian utang jangka panjangnya dan pengungkapannya bisa kalian baca lagi di buku KISO dan PSAK yang berlaku atas utang jangka panjang ini, atas instrumen keuangan ini. Jadi jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, bisa kalian drop pertanyaannya atau diskusinya di kolom komentar. Semoga materi chapter 14 ini bisa kalian pahami. Jadi materi AKM 2 memang sangat padat ya, dari satu chapter ke chapter lain gitu. Jadi ini saya coba membagi chapter 14 ke dalam 3 video gitu. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti mengenai treatment akuntansi terkait utang jangka panjang, baik dari penerbitan, pembayaran bunga, kemudian pelepasan utang, dan lain sebagainya. Oke, akhir kata, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.